Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan hasil diskusi mengenai program modifikasi perilaku dari kelompok kami. Berikut merupakan anggota dari kelompok 13. Yang pertama ada Emita Dwisila, lalu Ahmad Faris, dan Anisya Syakila. Judul dari program modifikasi perilaku kelompok kami yaitu penerapan teknik shaping dalam modifikasi perilaku untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada remaja. Kemudian, terdapat 4 hal yang akan kami bahas mengenai program modifikasi perilaku ini. Yang pertama, mengenai teknik yang kami gunakan dalam modifikasi perilaku, lalu tujuan pelaksanaan modifikasi perilaku. Yang ketiga, tahapan dan proses dari program modifikasi perilaku ini. Dan yang terakhir, hasil dari modifikasi perilaku. Berikut merupakan teknik dari modifikasi perilaku yang kami gunakan. Teknik yang kami gunakan dalam program modifikasi perilaku ini adalah teknik shaping. Shaping adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk membentuk suatu perilaku yang belum pernah muncul pada individu tersebut. Kemudian, cara kerja teknik shaping adalah dengan cara memberi reinforcement kepada individu untuk memunculkan perilaku yang belum pernah muncul sebelumnya, agar individu dapat mendekati target perilaku yang ditargetkan. Aspek dari perilaku shaping ini ada 5 macam, yaitu topografi atau bentuk, durasi, frekuensi, latensi, dan intensitas. Selanjutnya adalah tujuan dari pelaksanaan program modifikasi perilaku ini. Tujuan dari modifikasi perilaku dengan teknik shaping ini adalah untuk meningkatkan frekuensi kemunculan perilaku interaksi sosial pada subjek, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan subjek dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Yang selanjutnya, kita akan masuk pada tahapan proses modifikasi perilaku. Jadi, dalam pemberian sebuah modifikasi perilaku, itu terdiri dari beberapa tahapan atau proses supaya dapat tercapainya tujuan akhir atau target perilaku yang diinginkan. Kita akan masuk pada tahapan yang pertama, yaitu screening atau intake. Pada fase ini merupakan fase awal sebelum dimulainya program modifikasi perilaku. Fase ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian antara subjek, target perilaku, dan teknik modifikasi. Melalui fase ini dilakukan pengumpulan data dari berbagai literatur. Data yang dimaksud misalnya berkaitan dengan aspek-aspek pada target perilaku. Informasi yang didapatkan ini dapat digunakan pada saat tahap selanjutnya atau baseline. Pada tahap ini, perilaku interaksi sosial ditentukan sebagai target perilaku yang tepat berdasarkan dengan teknik modifikasi yang digunakan, yaitu shaping. Alasan pemilihan target perilaku ini adalah dengan penggunaan teknik shaping, peneliti harus memunculkan perilaku yang sebelumnya belum pernah ada atau frekuensi kemunculannya masih sangat minim pada subjek, atau bisa disebut dengan perilaku defisit. Informasi mengenai kemampuan interaksi sosial pada subjek masih kurang atau defisit didapatkan dari salah satu peneliti yang merupakan teman dekat dari subjek. Tahapan yang kedua adalah baseline. Pada fase atau tahapan ini, pemberi modifikasi perilaku mendefinisikan tingkah laku yang hendak diubah secara jelas, lengkap, dan terukur. Di sini harus ditentukan pula kondisi dasar, misalnya seperti apa stimulus yang mempengaruhi target perilaku tersebut. Setelah dilakukan pendefinisian secara merinci, selanjutnya mulai dilakukan asesmen perilaku, baik melalui observasi, wawancara, maupun kuesioner. Adanya tahapan ini bertujuan untuk menggali dan mengetahui lebih dalam mengenai kemampuan subjek dalam aspek interaksi sosial. Proses pelaksanaan observasi dilaksanakan pada tanggal 5 April 2022 secara offline. Untuk wawancara dilakukan pada tanggal 6 April 2022 melalui video conference yaitu Zoom meeting, dan kuesioner diberikan pada tanggal 10 April 2022. Kemudian dari masing-masing asesmen perilaku harus dilakukan pencatatan untuk menentukan tingkatan dari frekuensi perilaku tersebut sebelum masuk ke dalam fase pemberian program.
bisa nongkrong atau ngobrol gitu, rasanya kalau udah sekali nongkrong itu lega banget gitu, karena ada teman buat cerita. Jadi sebenarnya buat aku nongkrong sama temen itu cenderung bisa melegakan ya, cuman ya itu tadi kadang aku masih takut buat cerita-cerita, jadi lebih sering mendengarkan. Tapi beberapa kali aku nggak sempat cerita pas lagi nongkrong gitu sih, dan pesanku itu habis itu lega gitu sih. Oke. Eh, Waktu kalau misalkan sampai tongkrongan atau ketemu sama teman-teman di kampus, Diki ini suka nggak sih untuk kontak fisik, misal kayak high five, jabat tangan, atau bahkan berpelukan tuh suka nggak? Kalau kontak fisik itu cuman high five doang sih, sama jabat tangan aja. Jadi ada kontak fisik ya, jadi suka melakukan kontak fisik. Iya ada, tapi kalau dibilang suka enggak juga sih. Kadang ya jarang gitu. Oke. Terus kalau misalkan Diki lagi berpapasan sama teman-teman, nggak sengaja gitu. Misal waktu kayak pergi ke coffee shop atau ada urusan di kampus gitu, itu kamu dulu yang mulai buat menyapa atau enggak? Menyapanya tuh kayak senyum atau mengangguk gitu. Setelah menentukan kondisi dasar dari target perilaku, pemberi modifikasi masuk ke dalam fase yang ketiga ini, yaitu program atau treatment. Fase ini adalah fase di mana pemberi modifikasi mendesain program penanganan yang efektif berdasarkan permasalahan dari target perilaku. Pada proses pelaksanaan modifikasi perilaku teknik shaping ini, terdapat 3 program yang dibuat. Untuk program pertama ini dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022 secara offline oleh salah satu peneliti di sebuah coffee shop di Malang. Mekanisme pelaksanaan intervensi yang pertama ini yaitu pemberian reinforcement kepada subjek saat berkumpul bersama teman-temannya. Reinforcement yang diberikan yaitu berupa tanggapan interaktif dari teman-temannya, pemberian kesempatan pada subjek untuk berbicara dan bercerita, dan memberikan kesempatan subjek mengungkapkan pendapatnya tentang topik yang dibahas saat itu. Dalam pelaksanaan program ini, kami juga meminta bantuan teman-teman subjek untuk mendukung lancarnya proses pelaksanaan program. Reinforcement ini kami berikan pada program pertama dengan tujuan untuk menunjukkan pada subjek bahwa ia diterima oleh teman-temannya, sehingga tidak ada alasan sungkan untuk memulai berbicara dengan mereka. Apabila subjek merasa diterima oleh teman-temannya, subjek akan lebih percaya diri untuk memulai atau bergabung dan berinteraksi sosial dengan teman-temannya. Pas itu jadinya pas di kampus konco itu moro aku jadi ngomong sama aku banget awang nih BCT ya aja iya apa misalnya aku kan emang nggak apa-apa sekarang ngalih terus aku jadi si konco ini tentu saja dong cerita nang hari ini moro aku jadi si konco ini kirim SS chat si arek iki Abnabila tadi arek iki ku lanang nek kancamu sing marani yo kanca sing marani mang lek nomor dikirim nang aku jadi ngomong lek misal jare oke jadi lah bilang tak diki mana bisa aku bisa ini terus si kanca itu ngomong gini Musulman. Terus pokoknya ini rek nangis ngono lah. Iya. Enggak rek makanya ngomongin kanca iki nangis. Terus si kancaku iki support tuh ngomong ini. Wis awakmu kroso sing jare sama di video besar. Oh, nanti kanca iki support kok. Iya kancaku. Padahal aku kasih kira cedek, Cuk. Respect aku cok mbare. Ya itu sing dirasakno di TV ya.
Untuk program yang kedua dilaksanakan pada tanggal 29 April 2022 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat secara online melalui platform Zoom Meeting. Pada pertemuan kedua ini, seluruh anggota kelompok dan subjek menonton film bersama. Film yang ditonton berjudul Bebas. Alasan pemilihan film ini adalah karena mengisahkan tentang persahabatan satu geng pada waktu SMA dan harus bertemu lagi saat di masa depan dikarenakan ketua geng mereka meninggal. Menurut kelompok kami, film ini memuat mengenai pentingnya interaksi sosial antara individu, pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan orang tua ataupun teman sebaya, sehingga dirasa cocok dengan tujuan dari pengadaan program modifikasi perilaku yang dilaksanakan. Kemudian setelah menonton film bersama, kami juga mengobrol dengan subjek, menanyakan kepada subjek mengenai pendapatnya setelah menonton film ini, scene yang disukai, dan lain sebagainya. Pada proses intervensi kedua ini, kami juga memberikan reinforcement kepada subjek saat ia mampu untuk menjawab atau menunjukkan peningkatan dalam berinteraksi sosial, misalnya terlihat aktif saat mengobrol dengan kami. Reinforcement-nya yaitu berupa tanggapan interaktif kepada subjek, tepuk tangan, dan sedikit senyuman. Hal ini kami pilih untuk masuk ke dalam program modifikasi perilaku dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan subjek berinteraksi dengan orang baru. Oh ya. Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang lalu mengikat dan tak beralasan. Memang benar di mana kita perlu. Oke. Gimana guys, menurut kalian filmnya? Bagus nggak? Kalau menurut Emita gimana, Mit? Keren Paul, seru. Kayak ada musikalnya gitu nggak sih? Ya ini tuh kayak semi musikal gitu nggak sih? Soalnya kayak ada lagu-lagu, ada kayak bagian yang gitu. Faris, gimana menurut Faris? Kurang suka. Soalnya filmnya kebanyakan liku musikal ya, nggak suka lihat. Oh, kamu kurang suka? Dikit musik. Oh, kamu kurang suka itu ya? Oh. Kalau Diki gimana Diki nih? Dari tadi senyum-senyum gimana? Kalau dari aku sih lumayan suka. Selanjutnya, untuk pelaksanaan program ketiga atau program terakhir bertepatan dengan Lebaran, yaitu pada tanggal 3 Mei 2022. Program ini diserahkan sepenuhnya kepada subjek. Peneliti hanya bertugas untuk memberikan reminder berupa subjek harus memunculkan perilaku yang dapat meningkatkan kemampuannya untuk berinteraksi sosial, seperti memulai obrolan terlebih dahulu dengan sanak saudara atau teman, dan mengurangi perilaku yang dapat menghambat kemampuan interaksi sosial seperti mengurung diri di kamar ataupun bermain handphone. Peneliti juga memberikan challenge pada subjek untuk berfoto dengan keluarga, saudara, atau teman subjek. Pemilihan waktu pada Lebaran ini juga menjadi pertimbangan dikarenakan pada saat momen hari raya, subjek akan lebih banyak bertemu orang seperti keluarga, saudara, tetangga, atau teman. Oke, karena mungkin kita nonton filmnya udah selesai juga dan ngobrol-ngobrolnya juga udah selesai. Mungkin di sini aku mau menginformasikan dikit ya, Dik. Jadi dari kita bertiga itu bakal ada challenge nih buat Diki, karena nanti di tanggal 3 Mei kan kita merayakan Hari Raya Idul Fitri tuh. Nah, nanti dari kita tuh mengimbau untuk Diki itu melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah mencoba untuk membangun komunikasi sama teman-temannya Diki, sama keluarga, sama kerabat, mungkin kerabat jauh yang lagi mudik gitu. Pokoknya intinya dikurangin aja main HP atau diem di kamar sendiri, tapi kayak nyapa keluarganya, nyapa kerabatnya, coba ngajak ngobrol gitu, supaya kemampuan dalam berinteraksi sosial di kamu itu makin meningkat gitu. Nah, selain itu kita juga punya challenge nih buat Diki, yaitu buat take a foto sama keluarganya, sama kerabatnya, sama teman-temannya gitu. Kira-kira dari Diki ada yang keberatan nggak dari challenge yang kita kasih itu? Ada, kenapa tadi agak putus-putus sih kayaknya koneksi aku. Ada yang apa tadi? Ada keberatan nggak dari challenge? Ada yang jelas gitu?
Ada yang ngerasa keberatan nggak? Keberatan sih. Halo? Halo? Jelas aman. Jelaskan. Nah, Iya. kalau keberatan sih enggak sih kayaknya. Kalau cuma foto doang itu nggak masalah sih. Oke, terus ya nanti kalau misal kamu berhasil nih melaksanakan challenge dari kita, nanti bakal ada reward di traktir sama Fari. Yeay. Diskon dari Arale Kamu Fari. makan. Jadi kan Baik, yang selanjutnya adalah tahapan keempat atau tahapan terakhir dalam proses pemberian modifikasi perilaku, yaitu follow up. Pada tahapan follow up ini, kami menggunakan 3 cara. Yang pertama, dilakukan secara online melalui Zoom Meeting pada tanggal 6 Mei 2022. Pada pertemuan ini, peneliti menanyakan pada subjek mengenai perubahan kemampuan interaksi sosial yang dialami. Cara yang kedua yaitu menanyakan kepada significant other, yaitu saudara dan teman subjek. Apakah mereka merasakan perubahan pada diri subjek berkaitan dengan interaksi sosial. Yang ketiga, peneliti juga melakukan follow up melalui kuesioner yang diberikan pada subjek. Fitri tuh, nah nanti dari kita tuh menghimbau untuk Diki itu melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah mencoba untuk membangun komunikasi sama teman-temannya Diki, sama keluarga, sama kerabat, mungkin kerabat jauh yang lagi mudik gitu. Pokoknya intinya dikurangin aja main HP atau diem di kamar sendiri, tapi kayak nyapa keluarganya, nyapa kerabatnya, coba ngajak ngobrol gitu, supaya kemampuan dalam berinteraksi sosial di kamu itu makin meningkat gitu. Nah selain itu kita juga punya challenge nih buat Diki, yaitu buat take a foto sama keluarganya, sama kerabatnya, sama teman-temannya gitu. Kira-kira dari Diki ada yang keberatan nggak dari challenge yang kita kasih itu? Ada, kenapa tadi agak putus-putus sih kayaknya koneksi aku. Ada yang apa tadi? Ada keberatan nggak dari challenge? Ada yang jelas gitu? Ada yang ngerasa keberatan nggak? Keberatan sih. Halo? Jelas aman. Jelaskan. Nah, Iya. kalau keberatan sih enggak sih kayaknya. Kalau cuma foto doang itu nggak masalah sih. Oke, terus ya nanti kalau misal kamu berhasil nih melaksanakan challenge dari kita, nanti bakal ada reward di traktir sama Fari. Yeay. Diskon dari Arale Fari. Jadi kan lagi nanti bakal dapat THR yang banyak nih. Jadi nanti kalau Diki berhasil untuk menjalankan challenge, terus kayak itu juga buat positif buat Diki sendiri sih. Jadi pokoknya ditanamin aja, jangan untuk menjalankan challenge dari kita, tapi itu untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial dari Diki sendiri gitu. Hasil modifikasi perilaku menunjukkan bahwa pemberian 3 program sudah cukup efektif dan mampu untuk memenuhi tujuan awal program ini, yaitu meningkatkan frekuensi kemunculan perilaku interaksi sosial pada subjek. Indikator keberhasilan pelaksanaan program ini adalah terjadi peningkatan perilaku interaksi sosial pada subjek yang dirasakan oleh subjek sendiri dan juga orang-orang yang berada di sekitar subjek. Baik, seperti itu untuk penjelasan mengenai program modifikasi perilaku yang dilakukan oleh kelompok 13 kelas modifikasi perilaku E4 Psikologi. Jika sepanjang penjelasan terdapat banyak kekurangan atau banyak salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.